Bayangkan seorang anak muda yang cerdas, seorang jenius yang dipuja keluarganya. Dia mencintai orang tuanya, menyayangi adiknya lebih dari apapun di dunia ini. Tapi di pundaknya, sebuah beban mengerikan diletakkan oleh keadaan. Desa tempatnya tinggal, Konoha, dan klannya sendiri, Uchiha, berada di ambang perang saudara. Sebuah konflik yang akan membanjiri jalan-jalan dengan darah orang tak bersalah, menghancurkan segala yang dia cintai. Dia dihadapkan pada pilihan yang mustahil, berdiri di sisi klan dan menyaksikan desa hancur, atau berdiri di sisi desa dan menghabisi klannya sendiri. Tidak ada pilihan yang benar, hanya ada pilihan yang kurang salah. Dengan hati yang hancur, dia memilih untuk menjadi monster bagi satu-satunya orang yang paling ingin dia lindungi, adiknya, Sasuke. Dia membunuh seluruh klannya, termasuk orang tuanya, yang dengan gagah berani menerima takdir itu, demi menjaga perdamaian, dan melindungi adiknya dari perang yang lebih berdarah. Dia melakukannya bukan untuk menjadi pahlawan. Justru sebaliknya, dia memilih untuk menjadi penjahat. Dia membiarkan dirinya dibenci, dianggap pengkhianat, dan satu-satunya tujuan yang dia berikan kepada adiknya adalah kebencian. Kebencian yang akan membuat Sasuke kuat, yang akan membuatnya bertahan hidup. Itachi memikul beban menjadi orang yang paling jahat di mata satu-satunya orang yang tersisa, sambil diam-diam mengawasinya dari jauh, memastikan adiknya itu tetap aman. Ini mengajarkan kita bahwa terkadang dalam hidup kita dihadapkan pada keputusan yang tidak ada yang sempurna. Seorang ayah mungkin harus bekerja 3 job sampai kelelahan, hanya agar suatu hari nanti anaknya tidak perlu merasakan kelelahan yang sama. Dia mungkin dilihat sebagai ayah yang absen, tapi pengorbanannya yang sunyi itu adalah wujud cinta yang paling murni. Atau seorang pemimpin yang harus mengambil keputusan tidak populer, sesuatu yang akan membuatnya dibenci banyak orang, karena dia melihat gambaran besar yang tidak dilihat orang lain, bahwa keputusan itu akan menyelamatkan banyak hal dalam jangka panjang. Kekuatan terbesarnya bukanlah jurus andalannya, bukan genjutsu mematikan Tsukuyomi yang bisa menyiksa batin seseorang dalam sekejap, atau Amaterasu, api hitam yang tak pernah padam. Kekuatan terbesarnya adalah pikirannya. Dia selalu 10 langkah lebih depan. Dia bahkan merencanakan kematiannya sendiri, menjadikannya bagian dari ritual untuk membangkitkan kekuatan sang penyelamat, Naruto, dan membebaskan adiknya dari cengkeraman kebencian. Dalam kehidupan kita, kecerdasan seperti ini bukan tentang menghitung langkah untuk mengalahkan orang lain. Ini tentang perencanaan dan visi. Seperti seorang pelajar yang rela begadang dan melewatkan banyak hal hari ini untuk investasi ilmu yang akan menentukan masa depannya. Atau seorang entrepreneur yang memetakan strategi bisnisnya untuk 5 tahun ke depan sambil bersiap menghadapi segala rintangan. Itachi mengajarkan bahwa kekuatan otot saja tidak cukup. Yang kita butuhkan adalah ketajaman pikiran dan kemampuan untuk melihat melampaui apa yang ada di depan mata. Tapi di balik semua kecerdasan dan kekuatan itu, dia sendirian. Dia adalah orang yang paling kesepian di dunia. Tidak ada satu orang pun yang bisa dia ajak bicara, yang bisa memahami beban yang dia pikul. Senyumnya yang tenang selalu menyembunyikan lautan kesedihan di dalamnya. Dia menanggung segalanya sendiri, karena itulah harga yang harus dibayar untuk pilihannya. Kita semua pasti pernah merasakan kesepian itu, merasa tidak ada yang mengerti perjuangan kita. Seorang single parent yang harus berjuang sendirian membesarkan anak, seorang anak yang merasa berbeda dan tidak bisa menyesuaikan diri, atau siapapun yang memegang prinsip yang tidak populer. Itachi mengingatkan kita bahwa dalam kesendirian, kita menemukan kekuatan kita yang paling hakiki. Namun, dia juga menunjukkan batasnya. Dia jatuh sakit karena memendam segalanya sendirian. Ini adalah pelajaran untuk menemukan satu orang yang bisa kita percaya, untuk tidak memendam segalanya sendirian selamanya. Dan pada akhirnya, pesannya adalah tentang cinta dan pengampunan. Semua yang dilakukannya, sekejam apapun, berakar dari cintanya yang sangat besar pada Sasuke. Dalam pertarungan terakhirnya, dia tidak mati sebagai pejuang, tapi sebagai seorang kakak. Dia mencabut kutukan yang dia taruh pada Sasuke, dan dengan lembut mencolek dahi adiknya untuk terakhir kalinya, persis seperti yang selalu dilakukannya saat mereka kecil.
Dia berkata, "Maafkan aku Sasuke. Ini yang terakhir kalinya." Dia juga mengatakan sesuatu yang sangat mendalam. Kekuatan sejati bukanlah tentang menguasai jurus. Kekuatan sejati adalah ketika kau bisa mengakui dan memaafkan dirimu sendiri. Dia ingin Sasuke melepaskan kebenciannya, bukan hanya kepada orang lain, tapi terutama kepada dirinya sendiri. Ini adalah pelajaran terpenting untuk kita semua. Kita sering menyiksa diri sendiri atas kesalahan masa lalu, atas pilihan yang salah, atas hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kita terjebak dalam genjutsu kita sendiri, ilusi bahwa kita tidak layak untuk damai. Itachi mengajak kita untuk memaafkan diri sendiri, untuk berdamai dengan masa lalu, dan untuk melepaskan beban yang sudah tidak perlu kita pikul. Baru setelah itu, kita bisa benar-benar kuat. Warisan Itachi tidak mati bersamanya. Kebenaran tentang pengorbanannya akhirnya terungkap, dan itu mengubah segalanya bagi Sasuke dan bagi dunia ninja. Itu menunjukkan bahwa kebenaran pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri. Kita mungkin tidak selalu dilihat dan dihargai pada saat ini, tetapi tindakan kita yang tulus, yang dilakukan dengan niat baik, pada akhirnya akan meninggalkan jejak yang abadi. Kita tidak pernah tahu bagaimana kebaikan kecil kita bisa mengubah hidup seseorang, bahkan tanpa kita sadari. Jadi, seperti Itachi, hidup ini penuh dengan pilihan sulit, pengorbanan sunyi, dan keharusan untuk tetap cerdas dan waspada. Tapi yang terpenting, hidup ini tentang cinta yang tulus dan keberanian untuk memaafkan, baik orang lain maupun terutama diri kita sendiri. Itulah kekuatan sejati